kita reload dulu. Nah, di sini kan ketika kita pertama kali akses yang muncul adalah halo gitu ya. Ini adalah basicnya. Ketika tombol dipencet nih, show alert, maka sekarang udah ada halo Fahrul gitu ya. Itu menariknya kita juga bisa men-trigger si use effect ini mengendalikan renderingnya menggunakan tombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di sini bareng saya Fahrul. Dan di video kali ini kita akan coba melanjutkan seri belajar React.js, khususnya yaitu pada video kali ini kita akan membedah sebuah function yang sangat overpower gitu ya, yaitu use effect, salah satu hook yang disediakan oleh React.js. Oke, silakan teman-teman running dulu untuk kode React.js-nya. Di sini saya menggunakan bantuan Vite juga. Sini sudah saya running ya, bisa teman-teman lihat. Sudah saya buka juga di web browser. Nah, ini masih kosongan banget ya. Dan di sini ada salah satu komponen card custom, yaitu tutorial dari sebelumnya tentang use state. Kalau kalian ingin belajar, silahkan kunjungi saja videonya. Oke, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengimport terlebih dahulu use effect-nya. Kemudian kita akan coba panggil di sini. Jadi use effect itu adalah sebuah hook yang bekerja ketika pertama kali komponen itu di-render, teman-teman. Jadi kayak misal kita baru akses website nih, kita reload kan nanti website akan mulai dari awal lagi, kemudian dia akan menampilkan pertama kali ketika kita mengakses halaman tersebut. Nah, disitulah use effect bekerja. Gunanya buat apa? Kayak misal pengambilan data ke API ataupun beberapa functionality yang bisa diakses ketika halaman tersebut diakses oleh pengguna gitu. Nah, pertama kita perlu panggil di sini use effect gitu ya. Baru di sini kita akan coba panggil sebuah function yang langsung kita eksekusikan seperti ini. Dan untuk functionnya juga di sini kita lebih enak ya pakai arrow function ataupun panah function. Nah, struktur umumnya seperti ini teman-teman untuk use effect. Oke. Di sini kita panggil use effect ya, langsung saja dipanggil. Kemudian di sini ada function ya, function seperti biasa ya, dia tidak perlu nama lain-lain ya. Kalau sebelumnya kita perlu definisikan const segala macam, nah use effect ini enggak. Jadi memang function yang dia tuh langsung di running aja gitu. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat ada empty array kosong. Nah, array kosong gitu maksudnya. Empty array di sini fungsinya itu untuk menampung dependencies ataupun mungkin parameter-parameter yang dapat men-trigger si use effect itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Nanti kita akan langsung aplikasikan supaya lebih tergambar. Nah, di sini karena tadi kita telah pahami ya bahwa use effect itu akan memberikan sesuatu ketika page kita pertama kali diakses, saya akan coba berikan alert di sini. Kemudian saya kasih di sini menggunakan backpick halo komponen berhasil di render seperti ini. Kita save saja. Kemudian sekarang kita bisa lihat di web browser. Nah, di sini langsung muncul ya. Nah, ketika kita coba reload ya, perhatikan di sini, maka website nanti akan di-render untuk pertama kalinya dan alert akan muncul. Nah, seperti ini. Halo komponen berhasil di-render. Nah, di sini ada 2 kali ya. Nah, begitu ya. Sesimpel itu. Jadi ketika teman-teman menggunakan API dari backend ataupun dari public API, teman-teman bisa gunakan use effect ini untuk merender pengambilan data ke API-nya, kayak misal fetch data gitu. Kemudian di sini ada asynchronous. Mungkin nanti untuk konten asynchronous pengambilan data ke API saya buatkan video juga secara terpisah. Nah, di sini teman-teman bisa langsung panggil seperti itu. Jadi ketika pertama kali website di loading gitu, kita akan jalankan pengambilan data ke API gitu ya. Jadi nanti user nggak perlu nunggu dulu nih ya, meski nunggu gitu ketika pertama kali di render dan request ke API, user nggak perlu mencet tombol apa-apa lagi buat meminta datanya. Jadi ya langsung aja user bisa lihat data yang kita sediakan seperti itu. Namun di video kali ini kita belum sampai ke API dulu ya, karena itu mungkin pemahaman yang berbeda gitu, perlu pemahaman yang secara terpisah. Kita akan pelajari use effect-nya terlebih dahulu ya, satu-satu teman-teman, sabar, nanti saya akan buatkan video terpisah tentang calling API. Nah, terus ketika kita telah berhasil merender sesuatu ketika page pertama kali diakses,
menggunakan langsung seperti ini direct. Bagaimana jadinya ketika kita ingin melakukan trigger, terutama mungkin pada tombol gitu ya. Nah, di sini saya akan coba inisialisasikan sebuah div. Kemudian saya buatkan sebuah tombol di sini show alert gitu ya. Saya akan coba tangkap dulu ya untuk si variabel namanya. Di sini saya coba buat name. Saya berikan di sini kosong. Saya berikan juga untuk sebuah function yang gunanya untuk merubah state tersebut jika tombolnya diklik gitu ya. Change name. Tapi ya ini masih statik saja supaya kita memahami dari fungsinya terlebih dahulu. Button di sini akan saya kasih on click. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita kasih set name. Saya akan ubah namenya menjadi Fahrul. Dan jangan lupa di sini kita akan coba kasih say hey. Halo Fahrul gitu. Name. Nah, di sini setnya belum diimport ya, kita bisa import seperti ini. Oke. Dengan ini ketika komponen kita berhasil dipencet untuk bagian tombolnya, maka alert akan muncul. Sebenarnya di sini kodenya belum bekerja secara maksimal. Kita coba eksekusi terlebih dahulu. Perhatikan di sini halo. Ketika kita pencet untuk tombolnya, dia belum muncul apa-apa. Kenapa teman-teman? Disinilah fungsinya dependency sebelah sini. Ya, di sini kan ada dependencies nih. Nah, kita perlu tambahkan nih, karena kita telah mengubah name ketika dipencet jadi Fahrul, maka si name-nya ini perlu kita lampirkan ke dalam array sebelah sini, teman-teman. Tuh, jadi ketika namanya berubah, yang semulanya kosong ya, semulanya kosong nih. Ketika namanya berubah nih, ketika tombol dipencet, maka alert akan dirender lagi. Oke, kita coba eksekusi kodenya. Kita reload dulu. Nah, di sini kan ketika kita pertama kali akses yang muncul adalah halo gitu ya. Ini adalah basicnya. Ketika tombol dipencet nih, show alert, maka sekarang udah ada halo Fahrul gitu ya. Itu menariknya kita juga bisa men-trigger si use effect ini mengendalikan renderingnya menggunakan tombol. Nah, sebenarnya ada juga yang lebih powerful ini teman-teman. Ini mungkin ketika teman-teman menggunakan atau merealisasikan live search gitu, search yang dia itu secara live, kita juga bisa menggunakan use effect. Di sini saya coba hapus, name-nya saya biarkan. Sekarang saya akan coba tampilkan untuk sebuah input ya, seperti ini, input text name ID. Kita perlu panggil sebuah fungsi yang bernama onChange gitu ya. OnChange ini kita sudah tahu ya, fungsinya untuk merubah suatu nilai. Ini JavaScript basic ya, saya harap teman-teman udah paham dengan JavaScript basic. Kemudian kita ambil untuk eventnya. Di sini langsung kita ubah aja set name event.target.value seperti ini. Sekarang komponen alert akan dirender setiap kali kita mengetik pada kolom input. Kita coba ya. Kita refresh dulu. Nah, halo. Nah, ketika kita ketik nih, ketik apapun ya, semisal saya ketik F, maka alert akan muncul. Nah, halo F. Jadi dia akan langsung muncul di sini. Halo FA, oke. Halo H, oke. Gitu ya. Halo R, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ketika kita menggunakan input untuk men-trigger use effect. Nah, mungkin ini bisa berguna banget ketika kita merealisasikan live search yang mungkin akan terintegrasi dengan API ataupun backend. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu tentang pemahaman use effect. Jadi kegunaannya adalah memang untuk merender suatu komponen gitu ya, ataupun berinteraksi dengan API ketika page itu pertama kali diakses ataupun berdasarkan beberapa kondisi. Nah, contohnya di sini ketika tombol dipencet, ketika inputnya suatu nilai berubah, dan lain-lain gitu ya. Jika teman-teman punya pertanyaan bisa komentar saja di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.